Jadi aku baru balik dari psikiater. Memang aku kesana setiap 3 bulan sekali. Udah beberapa tahun terakhir seperti itu, supaya merawat jiwa yang mulai membusuk ini, yang dipenuhi dengan ya sederhananya sih gangguan mental ya, supaya tetap bisa berfungsi di masyarakat dengan baik gitu. Biasanya sih kebanyakan pertemuan ini berakhir dengan curhat aja gitu. Mentok-mentok ya paling obat tidur. Cuman tadi si psikiaternya bilang kayaknya kondisiku lagi kurang baik, dan dia menyarankan aku lebih banyak bercerita. Kalaupun tidak ke orang lain, setidaknya ngobrol sendiri lah, ngeluarin apa yang ada di kepala gitu. Jadi aku cerita sama dia bahwa belum lama ini gitu aku bikin channel YouTube, terus aku ya menyampaikan apa yang biasanya cuman ada di pikiran, cerita gitu lewat kayak short video-video pendek aku. Beberapa waktu terakhir juga aku cerita-cerita pengalaman lah seperti itu. Terus dia lihat channelnya, dia channel yang lagi kalian dengarkan inilah. Terus dia bilang, setelah dia dengarkan beberapa video, dia bilang, oh ini masalahnya kamu edit, kamu edit lah gitu. Ada skripnya, ada yang kamu persiapkan untuk ngomong. Jadi fokus kamu adalah menciptakan sesuatu. Jadi yang dia mau bukan menciptakan sesuatu, tapi mengeluarkan apa yang ada di kepala gitu. Jadi ngobrol aja lah gitu. Terus aku bilang memang sebenarnya aku kepikiran untuk bikin seperti ini dulu awalnya. Cuman takutnya jadi kepanjangan, karena kan ngomong seperti ini bisa kemana-mana, apalagi kalau nggak diedit ya. Tapi setelah diskusi sama dia cukup panjang, aku akhirnya bilang ya udah nanti saya pulang saya bikin. Saya belum tahu mau saya post atau enggak, aku bilang gitu. Cuma mungkin bakal aku publikasikan sih rekaman ini. Mungkin untuk menunjukkan bahwa aku sebenarnya nggak sekaku di video yang lain. Walaupun penontonku belum banyak ya, tapi aku bersyukur sih sejauh ini udah punya 25 subscriber. Jadi akhirnya sih aku bakal bikin ini namanya Seberkas Santai. Intinya ya ngobrol tanpa skrip, tanpa edit. Mungkin kalau dibilang edit, untuk kalau misalnya aku diam terlalu lama mungkin gue edit kali. Atau misalnya tiba-tiba ada kayak mau ke toilet gitu, mungkin ku pause gitu. Tapi selebihnya kayak kalau misalnya aku kayak ada bunyi gini ya tetap aku masukin sih kayaknya. Kayak ketawa juga aku masukin mungkin. Kalau soal cerita mungkin apa yang lagi kepikiran aja sih. Tapi tadi pas di jalan pulang aku kepikiran memang. Kayaknya 1 atau 2 tahun lalu ya, aku ada lihat di Twitter seorang perempuan muda membagikan video call dia dengan pasangannya. Jadi cowok pasangan dia itu terlihat gelisah, bilang mau cerita tentang One Piece. Tapi si pasangannya perempuan yang membagikan video call ini nggak mau. Dia bilang aku nggak mau denger kamu cerita One Piece gitu, aku nggak mau, aku nggak ngerti gitu. Terus si cowoknya bilang udah dengerin aja, kamu nggak perlu nanggepin, aku cuma pengen ada yang dengerin gitu. Dan di sana aku relate gitu, aku juga ngerasa gitu. Maksudnya aku punya pasangan sekarang walaupun belum menikah ya, tapi banyak hal yang antara aku nggak bisa cerita ke dia atau dia memang nggak mau dengerin karena bosen gitu. Ya memang gimana ya, sesuatu yang rada
Ya tiap orang beda hobi lah, beda minat gitu, jadi nggak bisa dipaksain memang. Ya salah satunya ya seperti anime gitu, One Piece gitu. Jadi kayak kadang kan pengen teman diskusi ya, teman ngobrol gitu. Kalau diskusi di internet kayak kurang puas gitu. Tapi ngomong-ngomong soal One Piece, aku jadi ingat sih tahun 2022 gitu. Itu kan film One Piece tayang di bioskop, namanya One Piece Red. Itu aku deg-degan juga gitu. Aku mikir kayak, waduh, nanti aku nonton ini apa aku orang tua sendiri gitu. agak agak gimana gitu kalau tiba-tiba ada bapak-bapak gitu nonton kartun gitu ya di bioskop gitu. Ada perasaan kayak mungkin dihakimin nih gitu. Tahu-taunya setelah saya datang dan beli tiketnya, tidak ada anak-anak. Rata-rata yang nonton 30 ke atas, banyak ibu-ibu berjilbab. Aku kayak, oh iya ya, aku nonton One Piece itu tahun 2000 waktu aku sekolah gitu. Jadi ini sudah 22 tahun waktu itu. Ya kayak memang tidak ada gitu penggemarnya yang terlalu muda gitu kalau dilihat dari usia serinya sendiri gitu. Apalagi sekarang udah berapa itu? Ini 2025. 28 tahun. Ya, jadi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Dan akhirnya setelah selesai nonton filmnya yang bagus banget itu, jadi banyak ngobrol sama orang yang sama-sama nonton. Mereka juga bilang kayak takutnya tua sendiri nih yang nonton, tau-taunya semua orang-orang tua. Ya maksudnya kayak aku juga kadang kan ngelihat kalau di YouTube fans-fansnya kayak One Piece gitu kan usianya sudah lumayan ya gitu. Jadi ya mungkin begitulah. Jadi aku nggak tahu sih ini bakal sesering apa rekaman kayak gini gitu. Aku juga nggak berharap ini bakal didengerin gitu atau bakal rame ya. Aku mungkin posting aja sih, kayak apa, publikasikan aja gitu. Ada yang dengar syukur, nggak ada ya nggak apa-apa. Lebih ke aku sendiri aja gitu, pengen bagiin gitu isi kepalaku gitu. Karena sebenarnya banyak yang berita gitu ya bikin kepikiran gitu, apalagi kalau tinggal di Indonesia nih kayaknya nggak habis-habis ya berita buruk itu. Kayak yang baru-baru ini masalah Pertamina gitu. Tapi ya gimana ya bilangnya ya, kalau aku di kantor tuh nggak bisa ngomongin politik karena sensitif ya. Maksudnya kayak kan politik tiap orang pandangannya beda-beda, sedangkan kantor ya kerja gitu. Jadi kayak kalau kamu bahas politik nantinya malah jadi konflik gitu. Jadi ya kadang sama teman pun, aku sama teman tuh pandangan politiknya beda memang. Jadi kayak mereka tuh terlalu mendukung, ya nggak apa-apa sih ya, tapi kayak menurut aku terlalu mendukung buta gitu. Kadang kan ada apa istilahnya ya, kayak bubble gitu ya, kamu dalam gelembung karena kamu baca berita yang diberikan algoritma gitu, kamu jadinya melihatnya tuh nggak ada kurang gitu, padahal sebenarnya banyak kurangnya gitu, tapi kamu nggak baca, jadinya kamu menjadi fanatik kepada seseorang tokoh gitu. Jadi kayak gitulah. Kadang sih aku kalau bahas ya contohnya kayak minyak gini gitu, masalah Pertamina Pertalite ini, aku nanya temen yang ngerti gitu. Kan ada temenku dia ada sarjana perminyakan gitulah, pengeboran gitu. Maksudku tuh kayak, emang bisa ya RON 90 ini dijadiin RON 92 dioplos gitu, gimana konsepnya sih, aku tanya dia. Ya katanya nggak bisa itu, katanya kalau atas ke bawah bisa gitu.
itu mah katanya cuma bodoh-bodohin kita doang gitu supaya orang nggak terlalu marah gitu. Aku juga kayak oke. Terus juga kayak ngeliat Pak Ahok marah-marah katanya saya komisaris utama yang bisa dirut gitu, ya minimal lapor gitu. Cuman ya memang politik itu serumit itu sih menurutku. Jadi kayak memang satu sensitif, kedua rumit, kita kadang nggak bisa tahu mana yang bener gitu, pertimbangan mereka apa. Aku juga nggak bisa nyalahin sepenuhnya sih, kayak sebenarnya jadi banyak nih nanti ceritanya. Ya, soalnya kalau dulu tuh sebenarnya aku deket tuh sama orang-orang bilangnya gimana ya, ini kalau tahu rame panjang urusannya. Ya saya dulu deket sama orang-orangnya Kanjeng Mami lah, Kanjeng Mami Mega gitu, orang-orang terdekat dia ya, karena saya dulu kan gede di Kalimantan ya. Jadi basis beliau di situ tuh gede, Kalimantan Barat gitu. Waduh, ngeri juga sih. Soalnya banyak banyak rahasia-rahasia gelapnya gitu. Jadi kayak ya aku paham lah. Jadi pada saat waktu Bang Panji Pragiwaksono bilang masuk politik kayaknya nyemplung ke septic tank, bener sih. Jadi kayak kamu kalau udah masuk mau nggak mau pasti kecipratan kotorannya gitu, kecipratan tinjanya, karena di dalamnya ya memang seperti itu, nggak bisa dipungkirin gitu. Terus apa lagi ya, jadi ya karena banyak pertimbangan seperti itu, aku juga paham ketika misalnya ketika orang nggak bisa ngomong walaupun dia tahu ya. Nggak usah politik deh, kadang di kantor juga gitu. Kalau paling umum ya aku lihat ya di Indonesia ya, selingkuh sih. Jadi kayaknya di tiap kantor itu ya, aku kan temanku banyak beda-beda kantor ya, karena dulu aku lama di penjualan gitu. Selalu ceritanya sama, di kantor ada si A si B selingkuh gitu, tapi kita nggak bisa expose karena itu masalah pribadi orang gitu. Nggak bisa terlalu ikut campur lah gitu. Aku juga kayak dulu aku punya bos ya begitu gitu, kayak ini bosku tuh orang kaya, dia nikah dengan perempuan yang lebih kaya dari dia, jadi memang keluarga kaya, ketemu keluarga kaya, dijodohin gitu ya. Cuman istrinya tuh dari keluarga yang jauh lebih kaya lah gitu. Aku ngeliat istrinya baru tahu ternyata kaya tuh ada tingkatannya juga gitu. Ada orang kaya yang saking kaya, orang kaya yang kita anggap kaya itu kayak orang middle class gitu. kayak kita terbang first class gitu ya, itu udah kaya gitu. Ternyata mereka jet pribadi, terus jet pribadinya ada levelnya lagi gitu, ada Gulfstream gitu. Wah gila sih, beda-beda lah gitu dulu. Cuman kayak gitu, jadi kayak si bos nih orang kaya, istrinya lebih kaya, akhirnya si bos punya selingkuhan di kantor. Istrinya sering datang ke kantor, sering juga ngobrol sama aku. Sebenarnya secara moral pengen ku kasih tahu, cuman nanti panjang urusannya, jadi ya berkompromi gitu. Si bos juga sering ngomong sama aku, bilang ya kamu kan tahu tapi diam-diam aja lah. Sebenarnya istri saya mah tahu kayaknya, kata dia. Soalnya saya tahu istri saya juga punya pasangan lain, makanya saya ini. Katanya pembenarannya sih gitu, nggak tahu lah aku pikir. Ya itu bos saya yang dulu, udah nggak sama dia sih. Jadi kayak dia yang kayak gitu, pacaran, punya selingkuhan di kantor, semua orang lihat tapi semua orang tutup mata gitu ya. Ya memang susahnya makan gaji ya, begitulah. Kalau bahasa sekarang apa istilahnya, budak korporat ya budak yang nggak ada suara gitu. Ya sudah gitu. Makanya kadang tuh aku mikir banyak banget sih yang pengen gue sampaikan gitu.
Di usia yang nggak muda lagi ini juga gitu, aku ngerasa ya waktu udah hitung mundur, jadi pengen ninggalin sesuatu lah, ninggalin apa yang bisa diceritain gitu. Jadi kalau suatu hari aku nggak ada jejaknya. Tapi ya alasan tidak menunjukkan muka tuh karena takutnya ada yang kenal dan jadi masalah. Karena sebenarnya aku tuh banyak mau cerita hal-hal yang cukup sensitif sebenarnya. Contohnya sebenarnya kan salah satu videoku tuh ada yang dari 10 tahun lalu, mungkin kalian nggak nonton ya. Itu kan aku salah tangkap gitu, hampir masuk penjara gara-gara kesalahan polisi gitu. Itu kan nunggu 10 tahun baru aku ceritain gitu. Sebenarnya bukan cuma itu aja, banyak aku urusan sama polisi yang bikin pusing gitu. Boleh nggak ya? Orang sekarang nyebutnya pun isilop gitu, tapi ya polisi lah gitu. Ya kayak, oh iya kalau ngomong polisi juga kemarin barusan ini ya, apa tuh, band apa itu namanya, oh Sukatani ya. Ya Sukatani itu juga kasihan sih menurutku. Mereka cuman berkarya, nyanyi gitu, tiba-tiba diancam gitu, sampai bilang katanya kayak mau diculik gitu ya. Itu sampai disuruh buka identitas gitu, yang perempuannya katanya sampai dipecat ya. Aku nggak terlalu ngikutin sih, cuman kayak kok separah itu gitu. Tapi ya memang begitulah tinggal di Indonesia. Kadang capek juga sih bilang Wakanda lah, Konoha gitu ya. Indonesia lah gitu. Sebenarnya kita mau harus menerima memang negara ini ada kurangnya gitu. Banyak indahnya, tapi ada juga kurangnya. Sesuatu yang ya harus kita terima lah. Dengan memplesetkannya jadi Wakanda atau Konoha terus menerus, kayaknya juga memberi ruang pada DPR ini atau politikus ini untuk kayak tutup mata gitu. Aduh, kayak aku gatal pengen ngomongin si Opung Luhut gitu. Pas saya nggak usah lah. Nah, nggak enak saya ngomong sama dia. Serba salah juga ya sebenarnya, karena ini nggak diedit gitu ya. Kadang takut keceplosan juga gitu. Tapi nggak mungkin lah Opung Luhut denger gitu. Kenal nggak ya suara saya dari ini? Kalau kenal, kalau tahu ini kedengeran sampai dia, nanti kita telepon langsung lah, Pung. Saya nggak maksud cerita apa-apa. Ya, tapi beliau memang hebat juga, menteri segala urusan, Menkosaurus. Tapi kayaknya udah nggak ngejabat ya. Aku nggak ngikutin ini sih eranya Pak Prabowo gitu, terlalu sibuk dari Oktober kemarin. Jadi beliau naik, menterinya siapa aku kurang perhatiin gitu. Soalnya yang lagi rame juga ini ya, makan gratis itu ya. Rada bingung sih aku, maksudnya kayak biayanya segitu besar, kenapa nggak bikin sustain aja ya gitu, kayak dibikin ladang lah, peternakan gitu, jadi nambah lapangan kerja gitu. Waktu ini tuh aku sempet nanya sama temenku sih yang ada di dalam sana lah, aku tanya kayak, ini kan ngasih makan gratis ya, mikirin kantinnya nggak gitu? Kan itu kantin di sekolah nyewa ya. Terus kayak apa ya, maksudnya rezeki orang di kantin itu loh gitu, atau yang jual makan di depan sekitar, kayak misalnya pulang sekolah biasa anak-anak jajan gitu kan. Terus dibilang oh enggak lah, enggak ngaruh ke sana gitu, makanannya enggak bikin kenyang gitu. Kalau makanan lu kasih nggak bikin kenyang gitu, atau makanannya tuh nggak banyak, sebenarnya kayak ya janganlah gitu, bakar duit jadinya kan. Cuman ya beda-beda orang punya program ya, nggak make sense aja di aku gitu. Tapi ya beda-beda orang.
aku yang ngomong baru berapa menit ngeri-ngeri sendiri ini ya. Ini psikiater, kalau aku kenapa-napa ini ya gara-gara ini saya tuntut juga nih psikiater nih, gara-gara dia gitu. Tapi ya harusnya sih nggak rame ya, yang aku bikinnya niat banget juga nggak ada yang denger gitu. Untuk saat ini lah belum ada yang denger gitu. Aku jujur aja ya, kalau ada yang dengar ini terus lihat ya, kan di video pertama aku di YouTube nih aku ada kasih tahu sebenarnya aku udah lama banget pengen bikin YouTube tapi nggak kesampaian, terus akhirnya ya udah kepikiran bikin lah gitu. Terus ternyata YouTube tuh jauh lebih susah gitu. Aku bingung ini yang mana yang bener gitu, banyak banget yang ngajarin gitu, kayak kok ini tekniknya atau triknya bertolak belakang satu sama lain gitu. Makanya sampai sekarang aku bingung tuh. Aku juga nggak ngerti tuh gimana aku sekarang bisa dapat 25 subscriber gitu. Walaupun tidak bertambah lagi sejauh ini gitu, tapi ya sungguh menyenangkan sebenarnya. Setidaknya ada yang dengerin walaupun belum ada yang komen ya. Jadi mungkin kalau ada yang dengar sampai sejauh ini, kamu ngerti kenapa aku nggak langsung ngomong seperti ini ya. Jadi kayak aku tidak selancar itu juga ngomongnya. Kalau di video yang lain kan kayak lancar gitu ya, nggak ada itu edit. Di YouTube itu begitu banyak orang pintar ngomong itu edit. Jadi kayak ada banyak YouTuber kan sebenarnya pembicara juga gitu ya, orang-orang yang besar, pembisnis gitu ya. Saya ketemu langsung orang-orang itu, nggak jago-jago amat ngomongnya. Yang kok aku lupa pula itu ada satu, ada yang jago banget tuh, ada satu tapi aku lupa nama beliau siapa. Itu sama dia dengan di video dengan di ketemu langsung itu sama, jago ngomong lah, rapi ngomongnya. Tapi kalau sehari-hari mah sebenarnya pasti ada gitu canggung-canggungnya. Jadi kalau misalnya kalian yang denger ini ternyata pengen YouTube juga, terus ngerasa ngomongnya gagu apa gitu, ya mulai aja gitu. Karena ini tuh dibilangnya, bisa diedit gitu, ada aplikasinya gitu. Yang penting rekam aja, nanti diedit gitu. Kadang aku udah rekam bagus-bagus gitu, tau-tau korup filenya. Terus ya kalau mau rapi mah ada skripnya gitu, dibaca, ada tulisannya gitu. Kita nulis dulu di notes gitu atau di catatan gitu. Nanti tinggal kita baca lah. Ada yang garis besar, aku sih cuma garis besar ya, jadi lebih ke fleksibel gitu. Soalnya kalau kalian sadar, aku tuh orangnya suka ngobrolnya tuh kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya dulu kan di penjualan ya, jualan barang kan jelas, is one thing gitu, kita ngomongin tentang satu hal gitu, jadi kita fokus. Misalnya aku mau jual A, ya udah aku fokus ke sana gitu. Jadi sebenarnya ada skrip di dalam kepala gitu. Nah kalau ini ngobrol tanpa skrip bingung juga gitu sebenarnya. Jadi apa yang lagi terlintas diomongin gitu. Lumayan panjang juga nih, kayaknya udah setengah jam gak sih? 24 menit. Kayaknya sih banyak lagi sih pengen diobrol gitu. Tapi ternyata menyenangkan juga sih ngobrol kayak gini. Aku nggak tahu bakal ada yang dengerin atau enggak. Terlepas ada yang dengerin atau enggak sih, aku bakal sering ngobrol gini. Jadi ya tujuan utamanya Seberkas Santai ini adalah untuk aku sendiri. Aku pengen ngobrol apa adanya. Aku nggak pengen ngobrol tanpa diedit. Dan kalau kalian dengerin mungkin suatu hari ya, kalau channel Seberkas Suara ini jadi gede gitu. Semoga banyak yang akhirnya bisa berjodoh untuk bisa nontonin channel ini gitu. Aku pengen jadiin ini tuh sebagai dibilangnya, sebagai bukti kalau sebenarnya tuh nggak selancar itu saya ngomongnya. Walaupun saya nih di bidang penjualan gitu ya, nggak selancar itu. Banyak juga
pengulangan kata, ngomongnya mungkin berputar-putar gitu, tidak selancar itulah. Komunikasi itu memang belajar gitu. Nanti mungkin ada sih aku banyak cerita, nggak tahu nih pas kamu dengar nih video-videonya udah pada keluar nggak, kayak sebenarnya aku tuh ada mau cerita kayak dulu tuh aku nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bukan bule, bukan. Aku tumbuh di Kalimantan Barat, di sana tuh bahasa utamanya Melayu dan Dayak gitu di daerah aku. Jadi bahasa Indonesia baku itu nggak lancar aku baru bisa bahasa Indonesia itu kapan ya? SMP. Guru bahasa Indonesia aku ngajarin aku pidatonya Pak Soekarno. Aku kagum sama beliau gitu. Kemampuan beliau berbicara, berpidato itu benar-benar kagum. Sampai saya baca biografi beliau, istrinya banyak. Aku bilang kayak, harusnya sih kayaknya kalau zaman sekarang itu kan, ya udahlah ngomong aja lah. Tapi kalau misalnya zaman sekarang mungkin orang untuk belajar dari Pak Soekarno itu, kenapa penting bahasa Indonesia? Ya lihatlah beliau menggunakan itu untuk menggait banyak perempuan kayaknya. Kemampuan komunikasi penting gitu. Soalnya kayaknya laki-laki sekarang makin jarang yang bisa komunikasi dengan baik ya. Itu juga salah satu yang mau aku bahas nanti di channel ini gitu. Karena sebenarnya kalau kan ada yang bilang tuh kamu di YouTube itu bagikan expertise kamu gitu, keahlian kamu. Aku mikirnya keahlianku tuh jualan, tapi jualan itu beda-beda gitu, tiap platform beda gitu. Kayak aku mikir, ini ada yang bilang dia jago jualan makanya dia bikin channel YouTube cepet naik gitu. Aku memikir kayak banyak banget teknik jualan yang nggak bisa diaplikasikan ke YouTube gitu. Kalau jualan produk di YouTube ya iya, tapi kan tetap harus ada penontonnya dulu gitu. Cuma setelah aku lihat, ternyata dianya awalnya gede ya naik pakai iklan, bayarin orang gitu-gitu. Jadi sebenarnya ya teknik marketingnya itu adalah promosi gitu. Ya itu sih iya sih, tapi itu kan bukan penjualan. Itu jadinya ya pemasaran lah bisa dibilang juga, tapi kayak lebih ke modal gitu daripada teknik gitu. Jadi ada sih aku pengen bagiin gitu, penjualan, terus nulis ya, aku suka nulis. Sebenarnya banyak aku pengen nulis gitu, cuma aku belum tahu nih platformnya apa yang bagus. Kayaknya Blogspot terlalu ini gitu. Aku lagi nyari-nyari juga media blog yang bagus sekarang tuh apa sih gitu. Terus expertise apa lagi ya? Mungkin hubungan ya. Hubungan saya cukup langgeng walaupun belum nikah. Ya karena apa ya dibilang ya, pandangan aku terhadap pernikahan agak beda sama orang gitu. Untungnya dapat pasangan yang punya pandangan yang sama soal pernikahan gitu. Terus apa lagi ya? Ya banyak banget sih kayaknya kalau diomongin. Ya ternyata psikiater itu benar, saya butuh ngobrol sendiri kayaknya. Gak terasa udah mau setengah jam. Apa ya? Ya banyak banget sih, banyak banget yang kepikiran. Karena sebenarnya channel ini tuh aku mau bikin kan sebenarnya udah lama ya. Jadi banyak banget gitu, banyak banget yang ini gitu. Salah satunya kan sebenarnya tentang, kalau di segmen ini namanya Seberkas Nada gitu. Jadi aku ada temen, dia itu jago banget nyanyi tapi nggak apa ya dibilangnya, nggak pede sama fisiknya. Usianya juga udah seumuran sama aku gitu, tapi suaranya bagus banget. Si Angkasa ini, akhirnya aku ada teman lagi satu dari dia punya production house kecil namanya Mahatirta, dan kami akhirnya join bikin itu. Terus aku pikir ya udah sih satuin aja di channel aku gitu. Jadi tujuannya pun bukan syukur-syukur ada yang denger gitu, kalau enggak ya ninggalin karya aja gitu.
Jadi aku sama dia suka ini. Anaknya pemalu banget gitu. Aku pernah bilang sama dia, mau nggak ngobrol bareng satu video gitu. Dia bilang dia nggak bisa ngobrol gitu. Ya udahlah, aku maybe someday gitu. Nggak tahu sih suatu hari ada nggak gitu. Jadi ya akhirnya channelnya nggak cuman untuk aku sendiri gitu, sama temen juga. Terus apa ya, sebenarnya banyak banget idenya gitu, cuman keteteran karena aku kerjainnya rata-rata sendiri ya, dan nggak pengen jadi tekanan sebenarnya. Awalnya aku mikir tuh kayak ada nonton nggak nonton terserah lah gitu. Ternyata ketika kita nuangin effort gitu ya, ngeluarin usaha, mikir gitu, walaupun ya mungkin dibandingin youtuber yang lebih gede, editanku nggak seberapa rumit gitu, tapi buat aku tuh lumayan gitu. Lumayan ribet lah gitu gambarinnya segala macem gitu. Ketika lihat itu nggak mencapai orang-orang tuh tetap ada lah rasa nggak nyamannya gitu. Itu juga yang tadi di psikiater dibahas gitu. Jadi kayak dia bilang, kayaknya lu tertekan deh gitu, kayaknya lu kecewa bertubi-tubi gitu, dia bilang dari apa, analisa dia lah. Aku bilang, aku bingung juga sih kalau dibilang banyak kecewa 3 bulan terakhir, iya, tapi kecewanya tuh nggak semuanya melulu dari YouTube gitu, banyak hal yang mengecewakan gitu. Kayaknya kalian pun mungkin, aku nggak bisa bilang semua orang sih ya, tapi kayak kalian ngerasa nggak sih banyak akhir-akhir ini banyak hal yang bikin kecewa gitu. Tapi tiap orang beda-beda, mau gimana ya. Oh, banyak ketawa juga ya aku pikir-pikir ya dari segmen ini ya. Dan gak kerasa capek. Biasanya bikin video 8 menit itu, tahu rekamannya berapa lama? Bisa 2 jam itu. Kadang sampai emosinya udah hilang. Jadi kayak ini ngomong diulang-ulang mulu gitu. Tapi ini enggak, enak aja, banyak ketawanya juga. Ya kalau yang ini nggak kemana-mana pun ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kamu ternyata dengerin aku di sini, itu memang apa ya bilangnya, takdir mungkin gitu. Kadang kan katanya kalau kita jujur, kita mengalir gitu ya, sepenuh hati. Kayak sekarang sih aku ngelakukannya ya semua sih sepenuh hati sih, video-video yang lain juga. Tapi nggak tahu deh, mungkin belum aja ya, belum algoritmanya belum kasih apa ya istilahnya ya, belum kasih panggung, belum kasih spotlight gitu buat channel aku ini. Canggung juga sih, aku bingung soalnya baru pulang dari kantor, pulang dari psikiater langsung ke sini kan, jadi masih ke bawah ngomong sayanya gitu. Biasanya kan kalau di rumah aku doang gitu, kalau di luar baru saya gitu. Tahu nih kerekam semua nggak, nanti tahu-tahu aku ngomong-ngomong ngalor ngidul banyak hilangnya juga nih suara. Tapi ya kalau hilang pun nggak apa-apa lah. Aku ngerasa seneng bisa ngobrol gini sama, nggak tahu deh, dinding, ada yang denger nggak. Kalaupun buka video ini nggak tahu tuh ada yang dengerin nggak sampai 30 menit. 35 menit, waduh gila juga. Ini berat nih nguploadnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau ternyata ada yang dengar sampai sekarang ya, sampai ke detik ini, terima kasih. Itu sangat berarti buat aku. Ternyata ada yang mau dengerin aku celoteh kayak gini, jadi diri sendiri gitu. Waduh, kayak mau nangis. Apa ini yang diinginkan psikiaterku? Nangis sendiri gitu. Ya, tapi aku benar-benar berterima kasih buat kamu yang dengerin sampai sejauh ini.
mau nemenin aku ngobrol gitu, dengerin aku ngobrol sampai sekarang. It's really ini benar-benar berarti buat aku. Semoga kita bisa kenal lebih jauh kalau kamu dengar sejauh ini, dan semoga kamu mau dengerin seberkas santai yang lain gitu. Udah deh, kayak mau nangis agonya jadinya. Makasih ya sudah mau mendengarkan. Jangan lupa bahagia.